Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Di sini nama saya Muhammad Zulmidana Fansi Danasuha dengan nomor NRP 50262311172. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus TPS dan MAS pada perusahaan manufaktur dan jasa. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang apa itu TPS atau Transaction Process System dan juga MIS atau Management Information System. Yang pertama yaitu adalah TPS atau Transaction Process System. Definisi dari TPS adalah TPS merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi transaksi sehari-hari dalam suatu organisasi. Transaksi dapat mencakup pemesanan, pelanggan, penerimaan pembayaran, penjualan produk, dan kegiatan operasional lainnya. TPS dirancang untuk mencatat data transaksi dengan cepat, akurat, dan efisien. Tujuan dari TPS tersebut adalah untuk mengotomatisasi proses bisnis sehari-hari, menghindari kesalahan manusia, menghasilkan data transaksi yang akurat, dan menyediakan data dasar untuk sistem informasi tingkat lebih tinggi seperti MIS. Selanjutnya adalah Management Information System. Definisi dari Management Information System adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengolah, dan menyajikan informasi kepada manajemen dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. MIS berfokus pada menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk memanajemen dalam berbagai tingkatan organisasi. Tujuan dari MIS yaitu untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan dengan lebih efisien dan efektif. Ini melibatkan pemantauan kinerja, analisis data, dan perancangan strategi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk TPS. Selanjutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan analisis. Yang pertama yaitu adalah pembahasan TPS dan MIS. Yang pertama adalah pembahasan TPS dan MIS dari manufacturer company atau perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah definisi dari perusahaan manufaktur atau manufacturing company, yaitu jenis perusahaan yang berfokus pada produksi barang fisik atau produk dengan menggunakan proses pengolahan, perakitan, pembuatan. Dalam konteks perusahaan manufaktur, bahan mentah atau komponen ya diperoleh, diolah, dan diubah menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen atau disalurkan ke distributor. Alasan saya memilih perusahaan ini di industri fashion karena industri fashion telah mengalami perubahan dramatis dalam beberapa tahun terakhir akibat perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek bisnis dari desain, produksi, pemasaran, hingga distribusi produk. Perusahaan fashion adalah suatu perusahaan yang terletak di lintasan digitalisasi ini dan memungkinkan saya untuk menganalisis lebih lanjut studi kasus dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada profile company atau profil dari perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan fiktif dengan nama Denim Goods. Denim Goods adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berbasis di Surabaya, Indonesia, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan dan penjualan jeans custom berkualitas tinggi. Mereka berkomitmen untuk memberikan produk jeans yang unik, berkualitas tinggi, dan dirancang sesuai dengan preferensi individu pelanggan. Visi mereka adalah menjadi pilihan utama untuk semua pecinta denim yang mencari kualitas, gaya, dan kenyamanan dalam jeans custom. Misi mereka adalah memberikan pelayanan yang luar biasa dan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan mendengarkan kebutuhan mereka dan merancang jeans yang sesuai dengan selera dan gaya hidup unik pelanggan. Oke, kita langsung saja masuk ke TPS yang pertama. Yang pertama ini adalah TPS untuk supply. TPS untuk supply yaitu merupakan proses transaksi untuk pemasokan bahan baku. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan fashion dan perusahaan ini memproduksi jeans,
maka mereka akan memasok bahan baku berupa kain jeans atau kain denim. Data yang mencakup di TPS ini yaitu adalah tanggal diterima, tanggal kapan bahan baku tersebut diterima, kemudian perincian waktu, kemudian adalah jenis kain jeans yang dipasok, kemudian harga per lembar untuk setiap kain jeans, kemudian adalah kuantitas untuk lembarnya, kemudian harga total, lalu juga invoice, dan juga yang terakhir adalah supplier. Berikut merupakan contoh dari TPS supply. Bisa dibentuk menjadi mutasi seperti ini yang berisikan tentang list tanggal pemesanan dan memasok bahan baku serta diperinci dengan jenis kain tadi, lalu kuantitas, supplier, harga, dan perincian waktu. Selanjutnya kita masuk ke MIS supply. Di sini MIS-nya akan dibentuk menjadi seperti aplikasi yang berisikan widget-widget yang digunakan untuk memaintain atau memanajemen pengambilan keputusan dan reporting internal perusahaan. Dan dalam MIS supply di sini mencakup dari laporan grafik pemasukan bahan baku, semisal contohnya itu tadi pemasokannya ada 335 sheet atau 335 lembar dan akan didatakan dengan grafik tersebut sesuai bulan pemasokannya. Berhubung pemasokannya dilakukan setiap bulan, maka di situ ada banyaknya dan progres berapa bahan baku tersebut dipasok. Kemudian adalah grafik pengeluaran dana. Grafik pengeluaran dana ini juga dilakukan setiap bulan sehingga reportingnya didatakan mengurutkan bulan, dan dilihat di situ ada total sebanyak 33.075.000 dalam 8 bulan terakhir. Dan yang description ini merupakan widget kecil untuk menampilkan TPS yang sebelumnya. Kemudian ada TPS inventory atau pergudangan. Di sini datanya mencakup tanggal, jenis kain, kuantitas lembar, keterangan tersedia di gudang itu ada berapa, dan totalnya setelah ditambahkan atau setelah diambil. Contoh misal di sini pada tanggal 8 Juni 2023, kain stretch yang berwarna biru dengan kuantitasnya 50 lembar dimasukkan ke dalam gudang yang semula berisi 120 sehingga jumlahnya bertambah menjadi 170. Begitu juga dengan outputnya. Jadi contohnya pada tanggal 9 Juni 2023, kain selvage dengan warna grey atau abu-abu dengan kuantitas 10 lembar diambil dari gudang yang semulanya tersedia 170 lembar kain menjadi berkurang ke 160 lembar kain. Berikut merupakan bentuk dari MIS inventory-nya atau MIS pergudangannya. Di sini berbentuk seperti report atau tracking ya bisa disebut, karena dia menampilkan kapasitas dalam gudang tersebut. Di sini bisa terlihat bahwa dalam gudang tersebut sekarang sudah ada 735 lembar kain dari kapasitas gudang yang memuat 1000 lembar kain. Sehingga ditampilkan di sini tersisa ada 26,5% uang yang tersisa, yaitu sekitar 265 lembar kain lagi. Lalu kemudian di bawahnya ada penjelasan setiap jenis kain dan jumlah-jumlahnya. Setiap jenis kain di sini dibatasi dengan 250 capacity. Jadi untuk stretch jeans sekarang sudah terisi 150 per 250 dan begitu juga dengan yang lainnya. Lalu di bawah sini ada keterangan input dan output. Jadi jika ada barang yang masuk dan barang yang keluar akan tampil di sini. Dan di sini
diperbarui setiap bulan sesuai dengan pemasokan bahan baku. Kemudian masuk ke TPS penjualan. TPS penjualan ini mencakup data yaitu tanggal, nama pelanggan, jenis kain, kuantitas lembaran, potongan celana, dan invoice. Kita ambil contoh di sini seperti nomor 1. Pada tanggal 9 April 2023, customer bernama Afif memesan sebuah kain jeans bertipe stretch dan berwarna biru dengan dengan kuantitas kain itu 2 lembar, sehingga untuk membuat celana tersebut memerlukan 2 lembar kain. Dan Mas Afif ini meminta untuk potongannya adalah celana kargo. Kemudian diberikan invoice tersebut. Untuk MAS sellingnya di sini akan menggunakan selling report seperti yang bisa dilihat di sini, terbagi menjadi 2, yaitu product selling report dan best customer. Untuk product selling report di sini bisa diurutkan sesuai tahun ya. Jadi ini menggunakannya per tahun. Seperti tahun ini reportnya itu sudah berapa. Di sini pada tahun 2023 sudah terjual total pada bulan 4 itu ada 11 produk, tanggal 6 juga 11 produk, tanggal 10 6 produk, dan tanggal 11 juga 11 produk. Lalu di sini ada grafik yang menunjukkan produk mana yang paling banyak dipesan dan paling banyak diminati. Lalu di sini ada keterangan untuk menentukan favorite produk. Jadi semakin tinggi grafik di sini, maka dia semakin berkemungkinan besar untuk masuk ke keterangan tersebut. Di sini favorite produknya yaitu stretch cargo dan Sunflower straight. Kemudian di bawahnya adalah the most loyal customer atau customer yang sering sekali memesan produk di perusahaan ini, yaitu adalah Mas Afif. Dengan skalanya itu setiap tahun, jadi diperbarui setiap tahunnya. Selanjutnya adalah TPS feedback atau ulasan umpan balik dari pelanggan. Data-data di sini mencakup tanggal, nama pelanggan, nilai pelayanan, dan nilai produk. Contohnya di sini tanggal 9 bulan 4, customer bernama Raffi memberikan rating atau nilai kepada toko dengan pelayanan diberi nilai 9 dari 10, dan untuk produknya diberi nilai 8 dari 10. Untuk MIS feedback di sini dibentuk menjadi report atau rata-rata penilaian dari customer yang diberikan kepada toko. Di sini contohnya adalah untuk nilai dari toko diberi 8,9 dari 10, itu diambil dari rata-rata dari rata-rata nilai pelayanan dan rata-rata nilai produk. Di sini rata-rata nilai pelayanannya adalah 8,6 dari 10 dan rata-rata nilai produknya adalah 9,1 dari 10. Kemudian di bawahnya adalah reviews atau ulasan. Ada ulasan dan juga ada penilaian dari setiap customer. Nah, rata-rata service rate dan juga product rate ini diambil dari rata-rata semua pelanggan yang memberikan nilai pada tahun tersebut. Dengan di sini keterangan yang berwarna hijau adalah nilai untuk pelayanan atau service, dan yang berwarna kuning adalah nilai untuk produk. Nah, kita akan beralih ke service company atau perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang beroperasi dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan atau klien sebagai produk utama yang dihasilkan dan ditawarkan. Layanan ini dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, konsultasi, perjalanan, teknologi informasi, perbankan, hiburan, perhotelan, perawatan hewan peliharaan, transportasi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengambil
perusahaan yaitu di bidang laundry. Alasan saya memilih untuk menganalisis studi kasus perusahaan dalam bidang laundry adalah karena layanan laundry adalah suatu kebutuhan yang hampir semua orang butuhkan. Ini merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari, di mana pakaian yang bersih dan terawat merupakan hal penting dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, dan penampilan. Oleh karena itu, pemahaman bagaimana perusahaan laundry beroperasi adalah sangat relevan dan bermanfaat. Perusahaan laundry yang saya pakai di sini merupakan perusahaan fiktif yang memiliki nama perusahaan yaitu Lala Laundry. Lala Laundry adalah perusahaan laundry yang berlokasi di Surabaya. Mereka memiliki komitmen untuk memberikan solusi laundry yang praktis dan berkualitas tinggi bagi pelanggan mereka. Dengan pelayanan pengantaran baju bersih, mereka menyederhanakan kehidupan pelanggan dengan memastikan mereka yang selalu tampil rapi dengan pakaian yang bersih dan segar. Visi perusahaan ini yaitu menjadi penyedia jasa laundry terkemuka di Surabaya dengan fokus pada kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Lala Laundry hadir untuk membuat hidup pelanggan lebih mudah dan memberikan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang pelanggan cintai. Lalu kita masuk kepada TPS yang pertama. Di sini saya menggunakan TPS yang serupa seperti di manufacturing company tadi. Mungkin di sini ada beberapa sedikit perbedaan. Data yang mencakup di TPS supply untuk perusahaan laundry ini yaitu yang pertama adalah tanggal, yang kedua adalah jenis bahan bakunya, yang ketiga adalah quantity, di sini menggunakan pack atau bungkusan, kemudian harga, kemudian invoice, dan kemudian adalah supplier. Bentuk MIS-nya di sini merupakan bentuk seperti inventory capacity, namun kita memasukkan tracking untuk pengeluaran biaya dalam memasok bahan baku di sini. Seperti contoh di sini deterjen ada 85/125 yang artinya ada 85 deterjen dari 125 kapasiti yang ada di dalam gudang mereka. Di sini kapasitas gudangnya ada 500 dan juga ada keterangan input dan outputnya. Dan di sini ada keterangan total biaya yang dikeluarkan, diperbarui setiap bulannya, sehingga ada fitur untuk memberikan opsi bulan. Pada bulan Mei, total pengeluaran untuk memasok bahan baku adalah Rp900.000. Kemudian yang berikutnya adalah TPS order atau pemesanan. Data-data di sini mencakup tanggal pemesanan, nama pelanggan, pesanan, berat baju, tanggal selesai, invoice, dan kuantitas pemakaian deterjen dan pewangi. Seperti contoh di sini pada tanggal 19 bulan 10, Mas Ajo, customer berwarna Ajo, melakukan order meminta cuci kering dengan berat baju yang dikirimkan adalah 2,7 kg. Karena di sini pengerjaan selama 3 hari, maka tanggal selesainya adalah 3 hari setelah Mas Ajo memulai pemesanan, yaitu tanggal 22 bulan 10 2023. Lalu Mas Ajo diberikan invoice, dan di sini ada keterangan dalam 2,7 kg tersebut digunakan 1 bungkus deterjen dan 1 bungkus pewangi. MIS order di sini merecap dan melaporkan. Yang pertama adalah penjadwalan atau penjadwal ya. Seperti laporan bahwa pada bulan tersebut ada berapa pesanan. Di sini contohnya adalah pada tanggal 21, di situ ada 1 pesanan, sehingga akan muncul angka 1, dan tanggal 22 ada 3 pesanan dan muncul angka 3. Lalu kemudian adalah recap untuk banyaknya orderan atau banyaknya jenis order yang diminati oleh pelanggan. Di sini yang banyak yaitu peminatnya cuci kering dan cuci setrika. Dan di bawah sendiri ada keterangan total order untuk bulan tersebut dan total pemakaian deterjen dan juga total penggunaan pewangi. MIS ini berguna agar
memanajemen perusahaan untuk memantau seberapa banyak mereka menggunakan deterjen dan pewangi dan seberapa banyak pesanan yang telah dibuat pada bulan tersebut. Yang selanjutnya adalah TPS delivery. TPS delivery di sini mencakup yang pertama adalah nama pelanggan, kemudian alamat, kemudian koordinat rumah pelanggan, kemudian invoice, kemudian jarak, dan kemudian kualitas pemakaian bahan bakar. Berikut MIS Delivery Distance Report. Karena pada perusahaan ini juga menggunakan platform yang sama, yaitu seperti semacam aplikasi untuk memanajemen informasi sistem yang ada dalam perusahaan tersebut. Di sini menggunakan GPS yang dibantu dengan Google Maps yang bisa men-tracking seberapa jauh atau seberapa banyak jarak yang sudah ditempuh untuk melakukan pengantaran atau delivery dari baju bersih tersebut. Di sini bisa dilihat dari total distance dan total gas cost. Di sini 11 liter dan 22 km. Maksudnya adalah kita kembali ke TPS tadi. Contohnya untuk kasus pelanggan Mas Afif dengan Jalan Kayu Tangan nomor 5 dan koordinat rumahnya seperti yang tertera di sini. Jarak rumah dari perusahaan laundry tersebut adalah 2 km. Dan dalam 2 km tersebut memerlukan sebanyak total 1 liter bahan bakar, sehingga dalam MIS tersebut bisa terlihat jika dalam sebulan dalam sebulan dengan jarak 22 km itu seberapa banyak total gas cost yang dikeluarkan, sehingga perusahaan lebih bisa memanajemen dan memantau terkait pengeluaran biaya untuk uang bahan bakar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari kedua perusahaan tersebut, mereka memiliki TPS dan MHS yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin dari perusahaan yang saya ambil, seperti Denim Goods dan Lala Laundry, kesamaannya ada dalam TPR supply-nya, karena dalam perusahaan jasa laundry pun mereka masih perlu memasok bahan baku seperti deterjen dan pewangi. Namun sedikit perbedaannya yaitu bahan baku yang dipasok digunakan untuk melakukan pelayanan, bukan untuk produksi. Sedangkan untuk yang manufacturing, bahan bakunya digunakan untuk produksi. Baik, semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin kekurang jelasan. Saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.